kenapa ada orang-orang yang bisa bertahan dalam kondisi keras dan kenapa sebagian tidak bisa bertahan dalam kondisi keras? Orang yang Nah, kalau Anda lihat tadi, baru ngeh kan, oh seperti ini tuh yang disebut passion, oh seperti ini tuh yang disebut dedikasi, oh seperti ini tuh yang disebut kegigihan. Mereka memiliki standar yang tinggi. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, berjalannya waktu ke sini, teman-teman banyak yang minta supaya saya membuat sesimpel mungkin apa itu kegigihan, apa itu passion, apa itu komitmen, apa itu dedikasi. Nah, susah untuk menggambarkan itu ya, tapi saya mau tunjukkan salah satu training saya itu adalah The Champion, judulnya The Champion. Nah, training ini saya jual kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki marketing untuk menjadi frontline perusahaan tersebut. Nah, karena frontline ini butuh dedikasi yang tinggi untuk menciptakan omset, membentuk omset, mencapai omset, target perusahaan seperti apa, maka training ini saya dedikasikan kepada mereka. Sekian banyak perusahaan yang sudah training sama saya untuk Champion ini. Nah, saya tunjukkan salah satu trainingnya seperti apa. Namanya The Champion. Pemenang adalah mereka yang menyelesaikan pekerjaan dengan segala resikonya sampai akhir. Ini tujuannya. Nah, waktu itu saya menangani training untuk Summarecon Serpong. Nah, saya menerima limpahan bendera tanggung jawab dari Summarecon Serpong untuk training tersebut. Nah, jam 4 pagi kita udah operasi. Nah, ini jam 5. Setelah sholat subuh, langsung mereka diculik, diistilahkannya. Ya, diambil paksa untuk mereka mengikuti aturan yang kita buat. Nah, ini semi militer, Bapak Ibu. Saya yang langsung memimpinnya. Tentunya pasukan saya lebih banyak ya, karena ini training khusus, bukan hanya masalah pendidikan dan passion yang harus peserta terima atau ikuti, tapi juga keamanan mereka kita perlu bertanggung jawab untuk perusahaan yang mempercayakan trainingnya kepada kami. Ya, sampai matahari mulai muncul. Nah, inilah trainingnya. Cukup keras, spesifik, karena ini semi survival. Ya, mereka ditutup matanya untuk dibawa ke satu tempat. Nah, inilah yang namanya training yang saya buat. Nah, training ini cukup mahal. Saya jual satu orangnya sekitar 4.700.000, Bapak Ibu. Nah, jumlah waktu trainingnya 3 hari. Nah, apa tujuan dari training tersebut? Ya, untuk membentuk passion. Memilah-milah siapa yang punya passion lebih hebat. Dari 120 orang peserta, itu bisa dipilah-pilah dari penilaian yang ada. Orang yang hebat nggak lebih dari 5 orang. Yang hebat loh ya, yang hebat, betul-betul hebat dari penilaian yang kita berikan itu tidak lebih dari 5 orang. Wow, lalu yang lainnya seperti apa Pak? Yang lainnya rata-rata 90% sama lah, rata-rata 90%. Nah, dari mereka 120 orang karena memang ini adalah perintah dari perusahaan, makanya orang mau melakukan walaupun ogah-ogahan, walaupun terpaksa, walaupun nggak minat, karena mereka mendapatkan perintah dari perusahaan dan dibayar oleh perusahaan, maka mereka mengikuti walaupun akhirnya hasilnya tidak maksimal. Tapi berbeda ketika Anda mengikuti pelatihan yang diadakan oleh tentara. Ketika Anda bergabung mendaftar atau menjadi prajurit Angkatan Tentara Nasional Indonesia, itu latihannya berbeda Bapak Ibu. Ya, lihat ini. Ketika Anda belajar menjadi tentara, ribuan itu. Nah, lihat, pelatihannya sama seperti yang saya buat. Hanya ini lebih spesifik lagi, karena memang diarahkan untuk bela negara. Fisiknya betul-betul
Dari latihan ini saja, karena mereka adalah angkatan Tentara Nasional Indonesia, itu yang mundur banyak banget. Kenapa? Karena anak mama. Kenapa? Karena semua hidupnya tercukupi. Nah, sementara ketika mereka bergabung menjadi TNI, dipaksa untuk dikeluarkan jati diri yang aslinya. Seperti apa mereka mau berjuang untuk hidup dan juga bagi negara dan bangsa ini. Waduh, ini kompetisinya tinggi sekali ini Bapak Ibu. Ya, ini latihannya modelnya kayak begini nih. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, tapi juga modelnya begini. Nah, Bapak Ibu lihat setiap orang mendapatkan tali dadung diikatkan pada diri orang tersebut. Ya, setiap orang. Nah, ini nanti menjadi kuk buat mereka sampai mereka lulus. Nah, mereka yang sudah tidak lulus ya hilang. Mereka keluar dari barisan. Tapi yang tetap bertahan, wah itu tidak gampang itu. Tidak main-main. Ini baru latihan dasar ini. Ya, baru latihan dasar ini pelatihannya kan dekat sama rumah di Cimahi. Ya, itu tempatnya situ Lembang itu. Pelatihannya di situ. Tempat tentara-tentara ini dilatih. Jam 4 pagi dibangunkan, jam 2 pagi masih latihan. Ini mereka seperti itu. Orang-orang yang biasanya anak mami mundur di awal-awal latihan. Nggak nyampe 3 bulan mereka di karantina, mereka udah hilang dari pasukan, dinyatakan diskualifikasi, dinyatakan keluar dari barisan. Karena memang latihannya nggak segampang seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Benar-benar latihannya ini mengerikan sekali karena memang berurusan dengan fisik dan ketahanan yang mereka harus buat, yang mereka harus lakukan. Oh, berjalan di lumpur segitu rupa, pakaiannya tidak ganti dan sepatu harus nempel, tali dadung harus terkalungkan di badannya dia sampai akhir latihannya terselesaikan. Nah, terus kemudian setelah mereka berlatih fisik seperti ini, Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Mereka harus menyelesaikan perjalanan dari Lembang menuju ke Cilacap, jalan kaki. Nah, disitulah 10 orang itu bisa hilang 4, bisa hilang 5, bisa hilang 6. Karena apa? Karena mereka tidak tahan. Satu hal yang sangat penting sekali, ini yang disebut apa itu kegigihan, apa itu ketabahan. Sehingga meskipun sudah dinyatakan lulus, banyak tentara-tentara, beberapa orang mereka memutuskan untuk sebagian tidak melanjutkannya lagi. Nah, semakin tinggi latihannya, Bapak Ibu bisa lihat, sangat mengerikan. Bukan hanya sekedar fisik, tapi mentalnya. Ini mereka ditembak, ya, ditembakin. Dan pelurunya itu peluru tajam itu. Jadi kalau mereka mati, mati beneran. Karena mereka nanti jadi tentara pun seperti itu. Ada peraturan yang harus mereka taati. Ya, mereka harus membangun keberanian. Tidak boleh menyimpang dari perintah. Lihat itu, tembakannya itu. Nah, mengapa? Kenapa ada orang-orang yang bisa bertahan dalam kondisi keras dan kenapa sebagian tidak bisa bertahan dalam kondisi keras? Orang yang bertahan dalam kondisi keras biasanya memiliki karakter yang sama dengan mereka yang bertahan dalam meniti karir yang menantang. Ini yang terjadi. Lihat itu. Mengerikan sekali. Tidak main-main. Tidak main-main. Anda bisa bayangkan ini kalau seandainya diri Anda mati-mati beneran itu. Karena kejadian ini sama seperti ketika dia di medan perang. Pelurunya habis, berhenti. Ya. Wow, ini enggak main-main loh. Mereka betul-betul latihan yang seperti kenyataan. Nah, dan itu suara tembakan itu sama persis di medan perang. Bulan awal pelatihan mah banyak yang lost, banyak yang pulang, apalagi kalau udah masuk ke sini. Bukan hanya pulang, Bapak Ibu, mati mereka. Ya, lihat ini potensi yang kita lihat ini. Ini latihannya di situ Lembang ini, Bapak Ibu, dan menggunakan peluru beneran, peluru tajam. Dan mereka betul-betul harus mengikuti perintah sesuai dengan arahan, sesuai dengan acuan yang diberikan kepada oleh pelatihnya.
Makanya 100 orang yang bergabung di ketentaraan paling yang selesai tidak banyak. Ya, selesai paling sekitar berapa ya? Kalau ada 20% itu, wah luar biasa itu. Makanya tentara-tentara nasional Indonesia itu terpilih semua. Khusus mereka. Wah, dahsyat sekali loh latihannya loh. Anda gimana nih kalau latihan ini? Kuping yang nembak aja peka ini, apalagi yang ditembak. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau benar-benar mati beneran ya. Mereka yang bertahan itulah tipikal orang sukses pada umumnya. Nah, kalau Anda lihat tadi, baru ngeh kan, oh seperti ini tuh yang disebut passion. Oh seperti ini tuh yang disebut dedikasi. Oh seperti ini tuh yang disebut kegigihan. Mereka memiliki standar yang tinggi dan tujuan yang susah didapat. Inilah orang-orang yang memiliki passion. Ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngumpah, dikit-dikit ngoceh, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain keadaan. Nah, Anda nggak punya passion itu. Ya, orang-orang kayak begini pasti biasanya cepat aja hilang, cepat aja menyerah, cepat aja kalah. Karena apa? Karena kalah dengan keadaan. Ya, mereka nggak bisa bertahan. Dan orang-orang yang bertahan di sini, ini tipikal orang-orang yang hebat di dunia penelitian karir, Bapak Ibu. Mereka memiliki standar tinggi yang mungkin tujuannya memang susah untuk diraih, tapi karena mereka memiliki passion, mereka memiliki dedikasi tujuan, wow, inilah yang disebut passion yang tinggi. Dan mereka akan tahu kemana mereka akan melangkah, mereka akan tahu kemana mereka akan menuju, mereka akan tahu jadi apa mereka kemudian. Inilah yang disebut sebagai ketabahan, kombinasi dari passion dan kegigihan. Nah, kalau Anda memiliki ciri seperti ini, Andalah orangnya yang mencapai sukses Anda masing-masing. Saya lanjutkan di seri yang berikutnya. Go! Sukses buat kita semua.